Karena memiliki banyak keunggulan dan kelebihan, banyak negara maju yang mengambil untung sekaligus menghancurkan lahan dan kelapa sawit Indonesia. Berikut penjelasannya. Indonesia dikenal sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di wilayah tropis dengan curah hujan merata, penyinaran matahari yang cukup. Berikut juga tanah di Indonesia terbilang sangat luas dan memiliki karakteristik yang subur. Sejak tahun 2000-an, kelapa sawit mengambil peran yang sangat penting dalam menyediakan minyak nabati. Bahkan diklaim menghasilkan minyak nabati terbesar dibanding tanaman lain. Kondisi ini menyebabkan negara luar di iklim tropis terganggu keuntungannya akibat kelapa sawit. Berbagai cara dilakukan negara maju untuk menekan kelapa sawit, mulai dari isu deforestasi dan lain-lain. Salah satu yang banyak tidak disadari oleh petani dan masyarakat adalah lewat produk kimia yang dijual ke Indonesia. Salah satunya pupuk dan pestisida. Kedua kebutuhan tersebut diproduksi dengan dominasi bahan kimia yang sebenarnya apabila digunakan dalam jangka panjang, residu pupuk kimia akan merusak ekosistem, bahkan menghilangkan kesuburan tanah. Banyak petani tidak sadar akan hal itu. Berdalih agar efisien, petani lupa telah menggelontorkan dana yang banyak untuk mendapatkan pupuk. Mungkin dalam jangka yang singkat, petani akan melihat manfaat yang hebat. Namun sebenarnya, residu dari pupuk tersebut, mikroorganisme tanah, tidak mampu memulihkan kesuburan secara alami. Oleh sebab itu, petani akan tergantung pada pupuk kimia akibat tanah telah mandul, sehingga secara universal akan mendorong negara untuk melakukan impor dari negara maju dengan harga yang cukup mahal. Dan bila dianalisa, pengeluaran dari pembelian pupuk kimia untuk kelapa sawit yang cukup mahal mengakibatkan petani mendapatkan keuntungan yang sedikit. Penggunaan pestisida, begitu juga dengan pengendalian hama yang menyerang perkebunan kelapa sawit petani. Negara maju menawarkan pestisida kimia, semisal untuk menanggulangi serangan hama ulat api, menggunakan pestisida memang tepat untuk membasmi hama tersebut. Namun bahan kimia aktif yang terkandung dari pestisida tersebut sulit untuk diurai hingga menempel pada batang atau daun tumbuhan yang terkena pestisida. Nantinya, kontaminasi pestisida tersebut juga akan menyerang musuh alami dari hama target, sehingga bisa diproyeksikan merusak kondisi rantai makanan. Hal ini akan mengakibatkan peledakan hama pengganggu akibat telah memusnahkan musuh alami hama tersebut. Selain itu, penggunaan dosis akan bertambah pada tiap penanggulangan, mengingat hama juga memiliki penyelesaian kondisi terhadap pestisida yang dipakai. Kondisi ini tentu akan menyebabkan gagal panen dan petani akhirnya terpuruk. Seharusnya kita sadar akan langkah-langkah ini. Untuk kesuburan tanah, sebenarnya sejak dahulu kala, nenek moyang kita selalu menggunakan bahan-bahan alami untuk menunjang kebutuhan pertanian, seperti pemanfaatan kompos dan kotoran ternak. Semoga dengan ini kita sadar agar negara kita bebas dari ketergantungan dan produk kelapa sawit kita berbasis organik. Bagikan agar semua petani kelapa sawit tahu. Terima kasih.